Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1-6, muatan pelajaran PPKN, SPDB, dan matematika. Untuk lebih lanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian silahkan perhatikan video berikut ini. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, contoh kuda dan sapi. Ada hewan ternak yang diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Contohnya, hewan yang diambil dagingnya yaitu ayam, sapi, kambing, dan kerbau. Hewan yang diambil kulitnya yaitu ular dan buaya. Hewan yang diambil susunya yaitu sapi, kambing, dan kuda. Dan hewan yang diambil tulangnya yaitu gajah. Ada hewan buas yang hidup di alam bebas, contohnya harimau, singa, dan serigala. Ada pula hewan yang jinak, contohnya kucing, kancil, rusa, dan lain-lain. Anak-anak, hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya kucing, kulitnya ditumbuhi rambut. Kucing ciri khasnya yaitu berkaki 4 dan bersikap manja pada tuannya. Lalu kelinci. Kelinci ciri khasnya yaitu berkaki 4, jalannya melompat dan suka makan sayuran. Anak-anak, bukan hanya hewan saja loh yang memiliki ciri-ciri. Manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman sifat anggota keluarga dan teman-teman di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat. Perhatikan contoh keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut ini. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan sabar. Dan ayah Dedi memiliki sifat yang tegas tetapi penyayang. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, bagaimana dengan keluarga kalian? Pasti setiap anggota keluarga memiliki sifatnya masing-masing ya. Nah, anak-anak, selain keberagaman sifat anggota keluarga, kita juga dapat menemui keberagaman sifat teman-teman kita, terutama teman-teman kalian di sekolah. Ada yang sifatnya sama, ada juga yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut.
Bertoleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman dari kelas, tanpa membeda-bedakan sifatnya. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah berbuat baik kepada teman kalian ya. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain itu merupakan nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, bersikap baik bukan saja dengan teman kita, tetapi kita juga harus bersikap baik terhadap hewan. Tahukah kalian ini gambar hewan apa? Ya, benar. Ini adalah gambar hewan kanguru. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Selain kanguru, adakah hewan lain yang cara bergeraknya dengan melompat? Atau adakah hewan yang bergeraknya dengan cara lainnya? Nah, anak-anak, materi kali ini adalah memahami gerak hewan di sekitar kita. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar kita. Misalnya, gerak meniru gerakan hewan. Ada berbagai jenis gerak hewan, yaitu gerak berjalan, melompat, berlari, dan terbang. Perhatikan gambar-gambar gerak di bawah ini. Gerak meniru gajah berjalan. Selanjutnya, gerak meniru kelinci melompat. Perhatikan gerakan-gerakan kelinci tersebut. Pertama, kelinci diam. Kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Yang kedua, gerak kelinci berdiri. Kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Yang ketiga, gerak kelinci melangkah. Kedua kaki melangkah ke depan. Yang terakhir, gerak kelinci meloncat. Kedua kaki meloncat ke depan. Selanjutnya, gerak meniru kuda berlari. Meniru gerakan kuda yaitu gerakan berlari dengan melompat-lompat. Lalu, gerak meniru kupu-kupu terbang. Gerak meniru kupu-kupu terbang dilakukan dengan tangan diayun-ayun ke atas, ke bawah. Nah, anak-anak, selain gerak hewan tadi, kita juga bisa menirukan gerakan ayam loh, yaitu dengan cara menekuk dan menggerakkan siku tangan kita ke atas dan ke bawah, seperti ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Benny mempunyai beberapa anak ayam. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang.
Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Berdasarkan cerita tadi, penulisan lambang bilangan yang pertama adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Penulisan lambang bilangan yang kedua adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contoh, 6 kali 3 sama dengan 18. Jika ditukar 3 kali 6, hasilnya sama dengan juga 18. Jadi 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi sifat pertukaran pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A. A dan B adalah bilangan cacah. Terima kasih anak-anak semua sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.